pengadaan seleksi pemain harus dengan steril, tidak ada titipan. Orang Sidoro petan, duitnya ya, kita akhirnya geger terus. Lokal Kudus 2 tahun nggak dipakai, ternyata di luar dipakai semua. Dirasakan sampai mati Pak, malunya itu. Persiku itu diragati atau dirumati. Dan tadi sudah disampaikan Pak Ilham juga, Persiku harus ada. Tahun ini dipastikan bahwa Persiku ikut kompetisi Liga. Mendengarkan paparan singkat ya sebagai pembuka baik dari Pak Imam sebagai Ketua KONI Kabupaten Kudus maupun Mas Dani dari Ketua Askap PSSI Kudus, bahwa intinya adalah mengajak kepada semua pihak termasuk SMM untuk bersinergi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Terima kasih yang saya hormati Bapak pimpinan Ketua KONI beserta semua anggotanya yang saya hormati. Saya secara pribadi kemarin sudah bilang sama Mas Dani, kemarin saya sudah kontak sama Mas Yasin untuk mengumpulkan tahun 2021-2020. Sementara ditajuk gak apa-apa dikumpulno. Dan tadi Pak kemarin untuk rumahnya saya suruh ke rumahnya Pak Cari juga mau ibu sehingga dulu Jakarta tak konsum boleh. Kalau mau, insya Allah nanti akan terkumpul seleksi tergantung kalau sudah ada manajernya. Yang terpilih biar dipilih manajer Persiku. Nanti latihan ke stadion, kan begitu. Nah, jadi saya hanya membantu dari teman-teman KONI maupun Askap untuk merekrut pemain lokal yang dulu pernah saya bina untuk korprov yang masih bisa untuk pemain Persiku. Tinggal nanti kan sama pelatihnya kekurangannya di mana dicarikan. Karena kita kalau cari yang keluar dulu geger kowe dikenane ora Sidoro petan duitnya ya entek akeh ning geger terus sekurang jadi utang kan kurang ya Pak udah ini ya. Saya mendampingi panjenengan SMM itu hampir 10 tahun 11 tahun waktu Mas Topan pertama kali menjadi ketua supporter. Tetapi mau Mas Dani belum dapat SK, mau saya untuk SK belum kan macam. Tetapi saya bersama beliau semua sudah keren-keren. Tolong Mas Yasin, kelahiran 2021 kan kamu yang membawa junior bisa juara Jawa Tengah. Dan sekarang ada pemain nasionalnya loh. Berapa orang itu? Saya suruh menghubungi. Balik. Ada Sadam, ada ini Wahab, ada anak Pak, anak Yasin Dewi,
itu banyak yang sekarang bercokol di Liga 1, masih muda-muda itu. Kalau bisa yang ada di PON juga kita tarik kembali. Nanti ke depan ini pembinaan baik dari kelompok umur ke umur kita akan bergiliat lagi, insya Allah bisa membawa Kudus ketika Jawa Tengah maupun nasional. Makanya untuk teman SNM Pak Teguh ini sekaligus ada orang banyak nanti digantung berdiri lagi, tapi bukan juga Muria Kudus sampai digorong harus Sunan Muria, ada Sunan Kudus, Sunan Tuwo, ini Sunan Kudus. Sejarah membuktikan pada waktu di Banyumas setelah Porpros selesai 2 minggu, Pak Nur Rahmat seleksi Diklat Putra Kudus Piala Gubernur, ya pada Pak. Diklat mantan Muria sudah 2 tahun dilatih. Ketemu cepret, nyatanya kalah, menang Diklat Putra. Diklat Putra Kudus bisa juara tingkat nasional yang kemarin dibawa oleh Pak Tuntun Junior juara Jawa Tengah juga. Makanya sejarah jangan di nek supporter mantan Muria rapopo mantan supporter teman. Jadi supporter yakin bahwa ini sudah ada, nanti wadai pemain-pemain Persiku sudah ada di klub, tinggal ada manajer mogok dipilih di Serano mencari pelatih ini yo ben diluru manajer Persiku dewe. Kita kan hanya menyiapkan dari kelompok umur kelompok umur itu ya seperti tahun-tahun yang dulu. Untuk Mantan Muria di sini melakukan audiensi dengan tujuan yaitu membawa aspirasi dari teman-teman supporter tentunya. Sehubungan dengan wacana dilaksanakan kompetisi Liga 3 Jawa Tengah oleh Asprov PSSI Jawa Tengah, maka SMM bermaksud untuk meminta kejelasan nasib Persiku tentunya. Dalam kompetisi yang perlu kami ingatkan yaitu bahwa tanggal 2 sampai 13 Agustus adalah pendaftaran tim untuk Liga 3 Jawa Tengah. Poin-poin untuk audiensi yaitu yang pertama kami ingin menanyakan Pak, bagaimana nasib Persiku Kudus. Kita ingat bahwa pendaftaran dibuka tanggal 2 sampai 13 Agustus dan Liga diputar tanggal 18 September kalau tidak salah. Itu. Terus yang kedua untuk segera membentuk kepengurusan tim Persiku Kudus 2021 dan yang ketiga menuntut transparansi bagaimana sebetulnya sistem pendanaan Persiku. Jangan dibuat untuk prasangka buruk di kemudian hari. Terus yang keempat yaitu terkait pengadaan seleksi pemain harus dengan steril, tidak ada titipan, usahakan 50% lokal pemain Kudus tentunya. Terus poin yang kedua kepada KONI Kabupaten Kudus yaitu bila bisa menjadi jembatan antara Aska PSSI Kudus dan Bupati Kudus tentunya. Yang kedua yaitu membantu permasalahan pendanaan Persiku. Terus untuk tuntutan kepada Aska PSSI Kabupaten Kudus yaitu 1. Berjanji mengendalikan manajemen Persiku Kudus untuk tidak meninggalkan hutang di tahun berikutnya. Yang kedua yaitu menuntut Aska bisa menyiapkan strategi supaya Persiku Kudus mempunyai bank pemain. Yang ketiga yaitu Aska sebagai naungan organisasi sepak bola resmi di Kudus harus bisa kondusif dari segala permasalahan internal yang bisa dilakukan yang bisa merugikan perkembangan sepak bola Kudus. Yang keempat, melibatkan SMM dalam pertemuan dengan manajemen Persiku Kudus terkait komitmen visi misi manajer membawa tim Persiku Kudus. Terima kasih. Luar biasa yang ada di Kabupaten Kudus, yang dimana kami beserta rekan-rekan pengurus nanti yang menjadi pengurus Aska PSSI Kabupaten Kudus, yang dimana
kami tetap bagaimana caranya bulan kudus itu harus ada, termasuk Persiku itu harus ada. Yang dimana dipastikan kami sudah sedikit merancang, bukan sedikit merancang, tapi kami sudah mulai merancang terkait dengan manajemen Persiku yang akan datang. Yang dimana kami pun juga sudah menyiapkan beberapa nama, tapi terus terang kami mohon kami belum bisa menyampaikan siapa orangnya tersebut. Yang dimana kami akan kejar tayang terkait dengan manajemen Persiku. Terus yang terkait dengan pemain lokal yang ada ya tadi yang disampaikan yang disebutkan Mas Ilham, yang dimana kami juga akan mengarahkan manajemen Persiku yang baru untuk lebih melibatkan atau mengakomodir pemain-pemain lokal, yang dimana kita sudah pernah tahu yang disampaikan Pak Haji Ridwan yang sangat luar biasa dari Diklo, yang dimana antara Askap PSSI Kabupaten Kudus beserta masyarakat yang ada di Kota Kudus mengetahui pihak KONI juga, kami berusaha bagaimana cara menata ulang kepengurusan yang dimana sebelumnya saya sendiri belum tahu di dalamnya seperti apa. Maka dari itu kita harus segera menyehatkan organisasi. Kalau kita lihat zaman sekarang bentuk transparansi kan sudah banyak terlihat, Mas, dari media sosial, dari pantauan-pantauan yang ada di Kota Kudus, yang dimana kami percaya ketika kami ini menyehatkan organisasi, apapun informasi yang ada di dalam Kabupaten Kudus, yang di dalam PSSI Kabupaten Kudus, kami juga akan berusaha untuk mentransparasikan kegiatan tersebut. Begitu. Terus untuk selanjutnya terkait pengadaan seleksi pemain harus steril, tidak ada titipan. Ya, ini bagusnya buat kita. Kami percaya kepengurusan ini sebagian besar insan bola yang ada di Kudus. Kami menyampaikan yang dimana kita semua laki-laki atau pria yang ada di dunia pasti tahu bola. Tetapi terkait dengan organisasi kita harus menaruh atau memposisikan diri pengurus-pengurus yang mampu untuk juga mengawal kegiatan-kegiatan bola yang ada di Kudus. Kita baru untuk membuka komunikasi antara teman-teman yang ada di grassroots dengan teman-teman pengurus kayak gitu. Karena kan kalau kita tidak kabarin, kita tidak akan pernah ketahui bagaimana progres yang telah terjadi dan bagaimana kelanjutannya. Dan saya yakin juga teman-teman KONI dan teman-teman Askap juga tidak mungkin tiba-tiba kalau kita tidak memberikan audiensi seperti kayak gini, kalian akan memberikan notis ke kita kayak gitu. Karena saya yakin betul itu yang namanya birokrasi kayak gitu. Saya mencatat beberapa poin menarik pada diskusi kita pada siang hari ini, ya Mas, dari Bapak Ketua KONI, Bapak Ketua Askap kayak gitu katakanlah. Nah, dan dari situlah terutama tadi saya ingin menyinggung berkaitan tentang transparansi dana, Mas Dani. Karena tadi kan seperti yang dikatakan Mas Dani bahwa transparansi dana itu yang bisa di show out di media sosial dan sebagainya kayak gitu. Tapi menurut saya kita dalam transparansi dana mungkin sebuah instansi, karena juga saya punya pengalaman di beberapa instansi dalam hal transparansi dana, itu tidak hanya sekedar sesimpel untuk mengetahui oh uang ini sekian, kemudian kepotong ini bla 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 dan kemudian di show off kan di dalam sosial media. Akan tetapi transparansi dana itu bagaimana dana yang bisa diikuti, dipantau dan diukur oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kenapa kita sendiri ini adalah kenapa? Sebenarnya dana dari tim sepak bola Persiku Kudus ini kan masih menggunakan APBD. Bagaimana APBD ini kan juga hak segala warga negara, terutama warga yang membayar pajak, terutama kita sebagai masyarakat. Tidak hanya SMM, tapi seluruh masyarakat Kota Kudus. Nah, bagaimana sih menciptakan nantinya transparansi dana ini dalam hal selama satu kepengurusan ke depan, bukan hanya sekedar diupload di sosial media dan keterbukaan informasi. Dalam seperti apa contoh realnya yang akan nanti dilakukan oleh pihak KONI ataupun Askap, yang ini juga akan diketahui oleh orang banyak. Karena ketika kita bilang dana, ini kan sangat sensitif Mas Den. Otomatis ini juga intinya kita tidak ingin ada omongan di belakang nantinya, seperti yang Pak Ketua Ilham tadi yang katakan. Kita ingin supaya dari awal jelas sehingga nanti tidak ada omongan-omongan yang itu nanti ini akan menjadikan citra dari organisasi dan citra individu berproses.
Mungkin demikian Mas Dani dan teman-teman yang lain. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak Mas. Ini ada dari Askap, Koni, saya yakin semua sama. Artinya siap untuk transparan. Itu dengan tadi yang dipaparkan oleh rekan-rekan, penetratan yang seperti apa, kemudian agar tidak ada sesat prasangka atau pikiran negatif. Saya kira menjadi cambuk juga. Jadi misalkan nanti dari Mas Ilham kok mencalonkan menjadi manajer, jadi monggo diterapkan. Ya kan itu menjadi sangat luar biasa. Cuma seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua KONI, Mas Imam, misal kita bicara dengan orang tua, Bapak Ibu, oke, transparan, tidak semuanya disampaikan. Artinya misalkan Bapak gajinya 5 juta per bulan, pengeluarannya berapa kan? Kalau dihitung sebenarnya lebih gajinya. Tapi kan tidak perlu alat tahu itu kondisi, yang penting kan ketika itu ada posisinya. Nah saya juga sedikit membeberkan, jadi yang berangkat di manajemen yang kemarin juga di kepengurusan manajemen Persiko. Jadi sebenarnya itu tidak akan meninggalkan utang pada periode yang kemarin. Apabila ketua KONI saat itu Mas Anton cepat, benar, saya sakit sendiri. Jadi ketika pertemuan di DPPKAD itu ada ketua KONI, bendahara ketua KONI Mas Anton sama bendaharanya, kemudian saya hadir, ada Cak Narto, ada dari Dispora juga hadir dengan DPPKAD menjelaskan yang semula simpang siurnya kan yang dana 850 tidak bisa cair, tapi katanya dihambat oleh Bupati tidak boleh. Tapi prinsipnya itu bisa dicairkan karena ada dokumennya, ada memonya menyebutkan hanya boleh digunakan terkait dengan persiapan Persiku. Jadi misalnya persiapan Persiku kemarin kok ada dana yang belum dibayar, bisa dicairkan. Dan itu bisa dicairkan, dikasih waktu oleh DPPKAD. Pengurus manajer Persiku sudah memproses, sudah diajukan ke Askap sudah memproses, sudah diajukan di KONI. Tapi dengan berbagai alasan sampai 3 hari tidak diajukan ke Dispora lagi, sehingga tidak ada cair. Artinya apa? Muncul utang lagi. Ya. Tapi kalau saat itu Mas Anton cepat, saya kira tidak akan muncul utang. Kemudian rasakan, meskipun katakanlah dari manajemen Persiku tidak mungkin di medsos menyebutkan keperluan untuk apa saja, berapa nominalnya, tapi saya jamin ini diaudit BPK. Kemarin saya lapor dari BPK saya dampingi. Nanti di manajemen yang kemarin saya sebagai bidang legalnya. Dan saat itu memang ada arahan BPK ini jangan bilang utang, kalau bisa ini segera ditutup sebelum ada manajer yang baru, sehingga manajer yang baru itu nanti tidak terbebani utang. Itu catatan dari BPK. Jadi saya jamin meskipun tidak ada di medsos dapat misalkan 5 miliar untuk apa saja disebutkan, tidak disebutkan, itu ada audit BPK. Ya. Dan audit BPK itu tidak hanya nulis angka, ada pembuktiannya. Ditanya ini dari mana, ini alatnya mana, misalkan di alat, nanti dicek. Kalau ada keraguan dari BPK dicek. Kalau manajemen udah terpilih, usahakan asisten pelatih dan pelatihnya yang berbobot, jangan itu terus. Berkali-kali asisten pelatih beserta pelatih merangkap menjadi agen pemain. Terus kedua, mohon maaf Bapak Ismanto, ini Pak SMM, tolong sampean di medsos ampun baperan. 2 tahun saya lihat sampean perang terus kalau supporter. Inilah supporter Pak. Istilahnya anggaran berapapun untuk Persiku nggak apa-apa, yang penting naik kasta. Jangan berulang-ulang. Tunggu tahun berikut, masih ada tahun depan. Kalau tahun depan kiamat, terus siapa yang menjabat? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Tadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan juga semua saya kira sudah meliputi yang disampaikan oleh Mas Yusuf dan Pak Imam
mungkin saya tinggal melanjutkan saja terkait dengan tadi Mas Andi sampaikan ya. Maka dari itu kita ini sebagai kepengurusan ASKAP yang mendatang, kita harus mempunyai tupoksi masing-masing terkait dengan bidang-bidang yang ada. Jadi untuk manajemen Persiku nanti, bagaimanapun kan kita sebagai ASKAP PSSI Kabupaten Kudus yang mewakili Persatuan Sepak Bola Indonesia yang ada di Kudus. Maka dari itu kita harus bersinergi bersama, kita harus tata manajemen bersama. Terkait dengan manajemen mau seperti apa, kita lihat senyamannya seperti apa. Tapi masukan-masukan dari masyarakat, dari kita semuanya, kalau bisa manajemen harus juga mempertimbangkan. Karena kembali lagi, memang Persiku itu yang membiayai negara. Jadi kita harus benar-benar kawal yang baik. Begitu. Dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Imam. Mbak total lokal Kudus 2 tahun nggak dipakai, ternyata di luar dipakai semua. Coba lokal potensi Kudus digali dulu, terus asisten-asisten beserta jajarannya, bukan karena SMM benci asisten itu enggak. Coba dirubah total. SMM, warga Kudus, pecinta Kudus pengen tahu lokalan Kudus yang untuk 2021 ini. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Ya, itu jadi ini masukan yang sangat berharga saya kira. Jadi tadi berarti kan rekan-rekan di SMM sangat tajam dalam berpikir. Artinya apa? 2 tahun berturut-turut kok gagal begitu kan? Mayoritas pemain luar. Kenapa tidak memanfaatkan pemain lokal kita yang memang potensi gitu? Karena ini memang dibina dari PSPS, dari kita harusnya juga kita bina sampai puncaknya di tim Persiku. Saya kira itu ya tambahan sedikit dari saya. Kemudian ada lagi, monggo Mas Ilham. Ya, saya ingin ngasih masukan aja. Harapan saya itu semoga di organisasi yang mengemban persepak bolaan Kudus itu bisa ngasih masukan ke Pak Bupati bahwa sepak bola itu bisa memajukan Kudus dalam bidang termasuk PKL, UMKM, penjual kaos dan lain-lain. Itu kebangkitan ekonomi kecil lewat sepak bola. Harapan saya berpolitiklah oke, berolahraga oke, tapi Persiku jangan dilupakan pada saat sudah dilantik dan seterusnya. Loyalitas jangan setengah-setengah. Terlihat 2019 ketika sudah memasuki zona Jawa, powernya sudah down, dan itu tidak ada keseriusan oleh kepemimpinan di daerah. Dan yang kedua, Persiku adalah harga diri untuk perusahaan-perusahaan Kudus. Banyak yang gede-gede ya, Jarum aja bisa membawa pemain ke Italia, kemana-mana. Kenapa kita yang di Kudus tidak bisa menurunkan ego untuk melobi Jarum Super atau Nojorono atau Sukun? Pak, saya minta tolong dong, Persiku itu diragati atau dirumati agar Kudus itu terkenal lewat sepak bola dan perusahaan rokoknya. Kenapa sampai saat ini tidak ada yang menurunkan ego untuk merendahkan egonya agar perusahaan-perusahaan di Kudus itu totalitas untuk mendukung Persiku? Semoga saja sih ini adalah jalan langkah awal untuk membangkitkan sepak bola di Kudus. Harapan saya itu aja Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Bupati, mungkin lewat Kak Ridwan, Pak Dani dan Pak
Imam sebagai ketua KONI, karena ya beginilah saat ini PKL itu mau dibawa kemana lagi kalau nggak ada sepak bola. Saya yakin kalau tingkatannya sepak bola Kudus itu tinggi, pariwisata maju, terus apa lagi? Investor pasti datang ke Kudus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya cuma itu, mungkin ada yang lain sekalian biar bisa dijawab langsung. Jajarannya dan teman-teman dari supporter Majalaya. Saya ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Menurut kami ini momentum yang sangat luar biasa, karena sejatinya bicara soal sepak bola adalah sebuah ekosistem saling menguatkan. Karena tim biasa tanpa supporter itu bagaikan pena tanpa tinta, betul nggak supporter? Jadi memang kita ranah kita masing-masing, tugas kita ada masing-masing. Situ ada hal yang memang saling menguatkan, saling menambah. Ini adalah wujud kepedulian supporter. Selalu merajut kepedulian di setiap musim. Kami selalu evaluasi, kami selalu mengamati. Karena memang di lain tugas kami sebagai supporter yakni mendukung ini kan jabarannya banyak, bapak-bapak sekalian, mendukung di tribun dan juga mengamati bagaimana tim kesayangannya ini bisa benar-benar memperjuangkan tanah kelahirannya, kebanggaannya. Nah, poin yang pertama ini terkait seleksi tim tadi yang disampaikan Mas Andi dan juga sudah disampaikan Bapak Penasihat KONI dan juga dari Pak Askap mengenai 50% dari putra asli Kudus. Betul nggak gitu? Mengapa itu bisa atau berani kami ajukan? Dikarenakan sepak bola yang gagal maka dari itu benar-benar kita ini ingin membentuk, kita semua lah ingin membentuk sepak bola yang benar-benar bisa mempresentasikan daya juangnya sehingga tidak tumpul tujuan seperti itu, rekan-rekan sekalian. Terus yang kedua terkait transparansi anggaran tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman, bahkan dari penjelasan dari bapak-bapak terkait. Saya tidak ingin lebih lagi ya, karena memang sensitif. Yang jelas untuk supporter kan kami memiliki fans mapping sendiri, kami mempunyai roadmap sendiri bagaimana seorang supporter. Di luar itu mengetahui bahwasanya uang Persiku itu kan tidak dari swasta, dari APBD. Jadi ya saya ingin kembali menekankan saja bahwasanya ya tidak ada salahnya dong kalau kami sebagai masyarakat ingin mengetahui, bukan harus rinci kok Pak, hanya mungkin sebatas bagaimana cara menyampaikan ke publik sehingga dapat kami kami diterima dengan rasional, karena kan contoh yang kemarin seperti itu banyak pertanyaan di media, wah luar biasa konflik seperti itu ya. Jadi ya bagaimana mengemas dan bisa disampaikan ke publik sehingga di tubuh supporter juga tidak ada goncang-gancing gitu. Terus yang terakhir ini yang mungkin agak ekstrim atau agak sedikit bagaimana, tapi ya memang ini realitas sepak bola Indonesia, yakni sepak bola ini kan tentang proses jangka waktu yang sangat panjang, tidak makjid lagi.
Ngoten ya Pak? Iya. Maka dari itu, ini kami mohon mungkin bisa disampaikan ke manajemen selanjutnya Pak Askap atau stakeholder terkait Pak. Jangan sampai sepak bola kita ini menjadi lahan basahnya judi. Supporter ini bertaruh harga diri. Mungkin yang terkait rugi bisa jual lagi. Sedangkan supporter, aku merinding Pak ngomong ini. Sedangkan supporter, kalau kalah, bukan kalah sih. Kalau harus rugi, supporter tuh harus merasakan pahit. Itu dirasakan sampai mati Pak, malunya itu. Jadi beda dengan mungkin yang terkait. Saya tidak menyebutkan merek, sudah. Ini hanya gambaran sepak bola Indonesia. Jadi jangan sampai sepak bola Indonesia khususnya Kudus itu dijadikan sebagai lahan basahnya judi. Seperti dulu kabarnya di Sidoarjo, yang terdekat di Kabupaten Kediri. Jadi untuk tidak dijadikan lahan basahnya judi, karena untuk yang terkait rugi jual, dan supporter, nah isi ini bikin tekan nanti kan ngotong gitu. Orang wani buka Facebook, konsasi, dinyak pari. Jadi mau Pak itu tekan umur-umuran enggak Pak ya? Itu dari 3 poin tadi yang bisa kami sampaikan, kami aspirasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, memang ini suara antar rumput lah, suara supporter lah, suara supporter. Jika memang adanya seperti yang kepengurusan yang baru pertama, kita bisa bersinergi bersama antara pemerintah, daerah, stakeholder yang ada, yang dimana kita menjalin hubungan yang baik dan kita mementingkan apa? Yang kembali lagi saya sampaikan, Persiko, supporter, masyarakat ini termasuk aset daerah yang dimana ketika memang Persiko bertanding, kami yakin perputaran perekonomian UMKM yang ada pasti akan berjalan dengan baik. Maka dari itu memang saat ini kita memang prihatinnya memang terkait dengan adanya COVID-19, pandemi seperti ini yang tidak tahu dari mana datangnya dan kapan selesainya. Saya juga sebagai pengusaha pelaku UMKM merasakan sangat beratnya saat-saat seperti ini. Tetapi di mana harapan-harapan yang Mas Anam sudah pernah yang tadi sampaikan itu sangat luar biasa. Paling tidak sepak bola seperti kota-kota yang lain, kota-kota yang di sebelah, yang dimana kejelasannya ada, apa tujuannya, apa niatnya, semua itu akan bisa kita laksanakan bersama. Menindaklanjuti Mas N ya tadi ya. Pertama tadi Mas N menyampaikan hampir sama terkait dengan judi yang ada. Kita sebagai masyarakat dengan bukti yang ada wajib untuk melaporkan apa yang terjadi saat ini. Kami kepengurusan juga bersama teman-teman SMM akan mengawal transparansi yang ada. Transparansi satu tadi judi itu yang sangat memang sensitif sekali ya Mas ya, dan itu memang sebagai penyakit besar masyarakat mungkin ya. Ya kami percaya dari antara rekan-rekan semua kita nggak munafik, masih ada yang suka seperti itu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik jangan sampai kita melanggar peraturan-peraturan perundangan yang ada, melanggar etika-etika dan norma yang ada. Maka dari itu dari kami kepengurusan yang baru, kami tidak melihat ke belakang, tapi kita di sini mau maju bersama-sama dengan masyarakat yang ada, dengan aset-aset yang ada. Contoh supporter itu aset yang sangat luar biasa yang kita apresiasikan. Kami percaya ketika perjalanan supporter untuk mendukung tim kebanggaan kita, kami percaya totalitas sekali, panas, keuangan, panasnya cuaca dan lain-lain itu sebagai pengorbanan yang sangat luar biasa. Kami percaya. Kemudian katakanlah jersey dan sebagainya, hal seperti itu. Nah ini kan butuh waktu yang panjang. Saya pikir 1 bulan itu kita membanting sepak bola itu tidak segampang untuk buat lempar katakanlah.
ataupun kita buat makanan yang lain, jenang dan sebagainya. Tapi ini adalah membentuk sebuah tim selama 1 bulan untuk 1 musim, Mas Dani. Nah, kira-kira timeline apa yang sudah jenengan dan teman-teman siapkan? Karena harapan saya tidak melulu menunggu SK, tidak melulu menunggu pelantikan. Jadi kita bisa sambil jalan, dan apa yang sekiranya bisa dibantu oleh teman-teman dari pihak supporter. Jadi kita saling membalansi. Apa yang jenengan butuhkan kita bisa bantu, dan apa yang kita butuhkan jenengan juga seharusnya bisa bantu juga. Mungkin demikian, Mas Dan. Oke, terima kasih banyak Mas Anda. Apa namanya manajer Persiko, tim Persiko dibentuk apa? Terkait dengan waktu, kita yang dipastikan untuk timeline-nya sudah jelas tanggal berapa. Yang tadi sudah disampaikan Pak Imam juga, Persiko harus ada. Maka dari itu kita bukan tidak menyebutkan kapan itu, tapi kita pastikan yang dimana kita akan bentuk secara cepat. Begitu rekan-rekan. Nanti pihak dari kami, dari Askam dan pihak dari SMM, kita kan sudah melebur jadi satu. Mari kita sama-sama untuk kapan mas, kapan yuk, ayo kita bangun bersama-sama sepak bola yang ada di Kudu. Gitu mas. Terkait Persiko, saya ulang kembali, timeline sudah jelas yang dimana Persiko harus ada. Oke, saya kira cukup ya. Masih ada lagi mas? Oke, moga-moga. Kasih waktu lah, kira-kira Persiko. Soalnya kan mau pendaftaran mau Agustus, 3 September. Jadi terus terang kalau kita tidak dapat kapan pendaftaran itu, karena ini kita pastikan kita siap bentuk, tapi orang yang kita bidik misalkan kita dekati organization belum bisa kasih, kita mau nanti salah. Prinsipnya saat ini dari Askap sudah bergerak mendekati beberapa pihak yang memang katakanlah punya kepedulian dengan sepak bola. Satu, yang harapannya sudah di manajer bisa seperti yang diharapkan kita bersama. Pokoknya itu. Kalau saya sih malah pengen nanti kalau betul pada harapan saya, kalau jaga kemarin podium semuanya penuh, itu hampir dibatalkan sama makanya pemerintah sanksi itu waktu seleksi ya, stadion penuh semua kan itu ya kan. Sedang saya minta Canato untuk menghentikan. Harapannya nanti tolong ini tetap manajemen akan bergerak cepat ya. Kita sementara memang tidak berani mengatakan berapa lamanya 1 hari, 2 hari atau 1 kali 2 minggu, tapi prinsipnya begitu ini sudah fix pembicaraan ya, nanti Mas Dani selaku ketua Askap akan mengumumkan dengan jelas semuanya. Karena posisinya memang kita juga masih komunikasi dengan Asprof ya. Dengan kondisi data seperti ini, Jawa Tengah masuk merah ini, itu tidak mungkin kita katakan tetap dijelaskan di bulan Agustus posisinya. Kita masih komunikasi dengan banyak pihak prinsipnya, tapi ini sudah gerak, mohon dipahami itu rekan-rekan. Jadi permasalahan timeline saya kira juga dari pengurus PSSI, Askap juga sudah memperkirakan. Artinya memang kita ingin secepatnya ya. Dan memang kita kemarin kan kongresnya kan memang agak tertunda, sehingga memang ini berakibat pada pembentukan tim ya. Tapi harapannya kita bentuk tim yang kondusif, itu aja. Terima kasih Mas Yusuf. Monggo Mas Dani. Ya, Ibu ternyata datangnya 4 hari. Nanti kan saya tidak bisa berjanji gitu. Jadi paling tidak teman-teman juga komunikasi juga sering sama saya, kita buat Persiko itu cepat, karena dari Asprof juga kemarin syukur-syukur kami ini kemarin sudah mengusahakan kongres bisa terjadi. Dari situ itu sudah sangat berat sekali, yang dimana kami harus kejar tayang dengan kepengurusan yang baru terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di depan mata kita. Begitu mas. Jadi kami mohon teman-teman support kita penuh. Kita berangkat bersama-sama untuk memajukan sepak bola yang ada di Kudus, dan Persiko harus ada. Dari kami juga kemarin sudah memprediksikan yang dimana kepengurusan saya di tahun 2021 dan 2025 kami juga melakukan hashtag Bola Kudus harus maju. Jadi kami tetap harus memperjuangkan
apa yang sudah menjadi aspirasi rekan-rekan semua, yang sudah menjadikan kewajiban kita semua untuk harus tetap memutar kegiatan dan menciptakan suasana kondusif yang ada di Kota Kudus di saat pandemi seperti ini. Silakan Mas Anda. Berarti dengan saya menyimpulkan berarti dari pihak ASKAP ini juga sudah dalam waktu 1 bulan tempo ini sudah cukup ya untuk tempo persiapan waktu 1 bulan ini untuk membentuk 2 tim ini sudah cukup ya dengan target yang dengan audisi yang ada. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Mas, lupa ditanyakan tadi mungkin apakah dari KONI atau ASKAP PSSI Kudus itu ada target untuk Persiku ke profesional atau tidak? Kalau dari kami dipastikan tetap harus ke profesional. Karena akan berpengaruh oleh pembinaan sepak bola di Kudus. Yang saya yakini banyak potensi yang mungkin kadang saya bingung kok. Mas, pemainmu tak jualnya wis. Nah, kata-kata itu loh. Bukan pemain Kudus loh. Pemain luar bilang seperti itu. Maka dari itu kita harus itu yang bikin gak enak. Ya, siap Mas, masukan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita ini punya aset. Bagaimana kita menjaga aset kita, memberikan aset kita itu dengan sesuatu hal yang luar biasa. Anak-anak kita, adik-adik kita, dia semua punya mimpi. Siapa yang bisa mewujudkan mimpi tersebut kalau bukan bapak-bapaknya, bapak olahraga, bapak pemimpin kota kita. Kita harapan bersama yang dimana kita melebur jadi satu, tidak ada gejolak, yang dimana kalau memangnya ada gejolak kita duduk bersama. Begitu rekan-rekan. Itu dari saya yang saya sampaikan. Gimana untuk kegiatan ini saya kembalikan ke Pak Nur Rahmat. Siang sore hari ini kalau sedikit saya menyimpulkan bahwa tahun ini dipastikan bahwa Persiku ikut kompetisi Liga 3. Kemudian yang kedua untuk komposisi pemain di atas 50% adalah potensi lokal yang kita maksimalkan, begitu. Kemudian terkait dengan anggaran tadi sinergitas antara ASKAP, KONI dan Bupati Kudus ya, tentu sangat mendukung bersama SMM bersama-sama untuk memajukan sepak bola Kudus. Ya, saya kira itu rekan-rekan semua, terima kasih atas kerjasamanya dalam audiensi sore ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk ketua ASKAP yang baru ini bekerja bersama jajarannya, juga rekan-rekan di SMM juga termasuk ketuanya baru ya Mas. Sampai itu bisa sinergi ya antara ketua ASKAP kemudian ketua supporter Macan Muria yang Mas Ilham bersama jajarannya ini bisa sinergi dengan semua pihak-pihak yang terkait untuk memajukan sepak bola di Kudus. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya juga kerjasamanya. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.